Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Apabila teman-teman mau lihatnya di hari apa, terserah kalian. Nah, kali ini kita akan ketemu sahabat baru, kenalan juga di sosial media, dan kita sama-sama kebutuhan yang sama, yaitu kita mau buat kreasi kita, karya kita di dunia media sosial. Jadi, bukan hanya sekedar eksistensi, melainkan mengedukasi teman-teman untuk selalu belajar dan diskusi di sosial media. Nah, kali ini kita mau bahas apa? Kali ini kita akan membahas dunia Instagram dan segala pernak-perniknya. Halo Bang Tian. Halo Bang Mit. Halo, gimana kabarnya? Sehat sekarang? Alhamdulillah. Ya, Sehat. mudah-mudahan Abang sehat-sehat ya di Ya. masa pandemi dan setelah sampai 2021 Harus ini. dong, wajib lah, wajib. Harus sehat-sehat yang paling Ya penting. dong, pastilah. Kuncinya dua Bang, bahagia, sehat-sehat. Jadi Siap. Wajib, cara buat wajib. sehat dan bahagia buat konten kayak gini kan? Iya dong, jelas dong. Nah, aku kan lihat di sosial media Abang tuh, kegiatan Abang itu selalu apa namanya? Bercerita tentang dunia Instagram, kreasi konten, Iya. seperti apa, bagaimana mengoptimasi Instagram. Iya. Nah, boleh dong Bang ceritain awal mulanya Abang buat gitu untuk apa sih? Hanya sekedar main-main aja atau kayak mana? Oke, jadi sebelum aku cerita lebih lanjut dan lebih banyak tentunya, sebelumnya izinkan dulu aku untuk Kenalan ya. memperkenalkan diri kepada kalian ya, teman-teman, kawan-kawan yang nantinya menonton video atau bahkan nanti podcast ya, karena juga dari info yang aku dengar bahwasanya Lek Mitra bilang kalau nanti audio dari video ini juga akan di-convert ke dalam bentuk Betul. podcast. Jadi nanti Sambil mungkin menyelam minum air. iya dong. Jadi teman-teman nanti bisa dengar wawancara atau kurang lebih ya pembicaraan kami ya di selain di YouTube atau di Instagram juga nanti bisa dengar di Spotify karena sekarang ini tren podcast itu lagi hype-hype-nya kali ya, hype-hype banget gitu kan. Jadi ya gak ada salahnya teman-teman juga nanti bisa punya proyeksi untuk bisa terjun ke dalam dunia podcast. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung aku perkenalkan. Nama aku adalah Muhammad Septian. Biasa dipanggil Tian. Jadi aku adalah seorang konten kreator saat ini dengan username Instagram @content_by_tian. Ya. Jadi nanti lihat di sini. Oke. Jadi teman-teman kurang lebih kalau ditanya aku konten itu udah berapa lama, aku itu sebenarnya kalau dibilang baru juga enggak ya, kalau untuk kisaran seorang konten kreator, lama juga dibilang enggak. Karena rata-rata konten kreator yang serupa atau mirip dengan yang aku buat sekarang itu baru banyak bermunculan atau mendalami dunia konten kreator ya, seperti yang sudah banyak beredar sekarang ini itu di tahun 2020 kemarin. Jadi kurang lebih tepatnya kalau untuk aku pribadi itu sekitar 3,5 bulan, lagi mau jalan 4 bulan. Dan alhamdulillah saat ini mungkin Lek Mitra dan juga beberapa teman-teman juga udah tahu dari proses aku menjalani profesi baru lebih tepatnya ya sebagai sebelumnya seorang apa, Bang? content creator ya. Kalau sebelumnya itu Kerjanya. aku itu apa ya banyak ya yang kulakoni. Tapi yang terakhir itu sebagai asisten autor di autor untuk workshop matematika. Jadi kayak ya aku ngebantu autor, intinya autor utamanya itu untuk memberikan materi terkait dengan pelajaran matematika. Cuman memang kalau misalnya disuruh kayak apa ya, ngejelasin lebih dalam tentang matematika itu sendiri aku juga tidak terlalu expert. Cuman memang ya pada dasarnya sebagai seorang asisten itu kita hanya ngebantu apa yang kita bisa ya dari apa ya, dari tugas seorang autor matematikanya itu sendiri gitu. Nah, alhamdulillah saat ini selama berproses 3,5 bulan lebih ya, mau jalan 4 bulan. Dari kegiatan aku sebagai seorang content creator itu sudah banyak mendapatkan apa ya, progres lah lebih tepatnya, baik dari segi relasi, segi networking juga ya. Bahkan alhamdulillahnya dan yang buat aku lebih bersyukurnya lagi, apa yang aku jalani sekarang ini bisa menghasilkan materi
ya walaupun belum banyak, dalam artian konten-konten yang aku buat itu ternyata bisa dimonetisasi, tapi bukan, jangan kalian berpikir bahwasanya konten yang aku buat itu kayak di YouTube ya, misalnya kita buat video ya, kemudian nanti udah dapat 1000 subscriber atau 4000 watch time, kita bisa monetisasi dan nanti kayak YouTube memberikan AdSense ya gitu kan Eh, ke akun YouTube kita itu gitu. Bukan seperti itu monetisasinya, tapi kayak seperti ini. Misalnya kalian mungkin menjadikan konten-konten kalian di Instagram itu sebagai portofolio, terus kemudian orang-orang yang memang punya kebutuhan khusus ya, dalam artian mereka punya kebutuhan lebih mungkin dalam rangka bisnis atau membangun personal branding, lalu mereka tidak bisa menghandle itu gitu. Nah, kemudian mereka melihat kita nih, kita mampu dan kita punya skill di bidang ini gitu kan. Nah, dari situ nanti mereka akan mengkontak kita menawarkan untuk menjalin kerjasama. Nah, alhamdulillah itulah sekarang yang aku, Lek Mitra dan mungkin beberapa teman-teman lakoni gitu. Jadi pada intinya awalnya memang kalau bisa dibilang aku itu menjadi seorang content creator tuh ya iseng-iseng, hanya sekedar sharing, kemudian ingin berbagi saja, berbagi manfaat, karena kan pada dasarnya kita manusia itu hidup di dunia itu adalah sebaik-baik em, apa yang kita lakukan itu adalah berbagi manfaat ya pada orang lain. Nah, pada akhirnya ternyata Tuhan itu memberikan bonus kepada kita gitu. Yang mana bonusnya itu adalah ya itu tadi yang tadi aku sebutkan gitu. Nah, mungkin itu singkatnya perjalanan aku mulai dari awal konten sampai detik ini. Singkat dari mana, Bang? Aku belum nanya tentang sejauh itu, tapi Abang sudah menjelaskan Ya sebegitu biar rinci. biar biar Tapi biar paham lah. senang juga Biar rasanya. paham lah. Antusiasnya Ya seorang dong. konten Baitian di sama Instagramnya atau Bang Muhammad Septian Siap, itu siap, siap. seneng sekali buat kayak gini. Jadi aku tertarik lagi, apalagi sama Abang kan. Ya, Kita kenal siap. di sosial media, saling sapa, saling support. Iya, Ternyata betul, betul. orang Medan. Dah, kenapa nggak ketemu aja? Jadi langsung kita diskusi cerita tentang dunia Instagram seperti apa. Ya, Dan setuju. betul tadi aku ada memang yang mau nanyakan tentang terkait apakah di sini di dunia sosial media kita bisa dapatkan hasilkan uang atau bisa Iya. berbisnis lagi ke depannya. Iya. Ternyata udah dijelaskan di awal. Jadi senang juga di situ secara singkat padat jelas. Mungkin karena sering biasa jadi autor itu ya dari matematika. Jadi Bisa jadi, langsung bisa mikir, jadi ya, bisa jadi. senangnya di situ. Poin kedua mungkin aku nggak banyak pertanyaan tentang Abang. Jadi bisa teman-teman bisa cek nanti di konten Baitian Ya, tentang dunia optimasi Instagram. Yang aku mau tanyakan itu agak di luar dari pembahasan Instagram, tapi ada kenanya ke situ. siap. Jadi abang tuh proses belajarnya itu seperti apa sih? Karena kan yang aku tahu itu ada 4 memang. Kalau proses belajar itu ada yang dia tuh melalui visual, ada melalui kinestetik atau gerak, ada yang bisa melalui dari mata, ada yang pokoknya ada 4 lah kalau nggak salah, ada dari baca gitu. Nah, dari abang sendiri kayak mana sih metode belajarnya sehingga bisa dapat motivasi untuk kawan-kawan untuk belajar kayak mana versinya abang setiap hari bisa buat konten sehari satu konten nanti bisa Oke. jadi naik lagi tuh kayaknya. Oke, ya. I see. Ya jadi sebenarnya simple ya. Jadi kalau bisa dibilang aku ini tipe orang yang belajarnya itu dengan cara audiovisual. Ya mungkin bukan berarti dengan aku istilahnya membaca tidak mendapatkan ilmu gitu, dalam artian membaca buku atau membaca beberapa referensi gitu, enggak, maksudnya bukan bukan itu juga aku nggak dapat ilmu, cuman kalau bisa dibilang tipikal belajar aku itu yang betul-betul efektif dan cepat dapat dapat ininya pemahamannya itu dari aku mendengar dan melihat gitu. Nah jadi bisa dibilang mulai dari aku ngawal konten sampai detik ini itu aku semuanya secara keseluruhan itu aku autodidak. Autodidak ini dalam artian mulai dari desain, kemudian mulai dari bagaimana merumuskan ide, topik ya, kemudian mulai dari bagaimana aku membangun relasi, membangun interaksi dan lain sebagainya itu aku semua otodidak, teman-teman. Ya. Jadi mungkin ada orang-orang yang dia itu untuk memulainya itu dia harus mengikuti sebuah kelas atau mungkin butuh sebuah mentor gitu kan. Ya. Nah, mungkin ya Lek Mitra sendiri adalah orang yang seperti itu gitu kan. Iya, sebenarnya kita tidak menyalahi gitu. Mau dia cara belajarnya seperti apa itu adalah hak dia gitu dan mungkin masing-masing orang punya keunggulan gitu. Nah, mungkin dalam hal ini aku diberikan
sedikit lebih keunggulan, dalam artian aku dengan belajar autodidak saja itu bisa memaksimalkan ya konten-konten tersebut gitu, atau apa yang aku sampaikan gitu di Instagram itu. Dan ya mungkin banyak lah ya yang lebih lebih baik lagi progresnya daripada aku. Cuman eh yang aku syukuri sekarang adalah mungkin dengan proses yang seperti ini aja banyak gitu teman-teman yang mereka itu ya tahu akan personal branding aku gitu. Bahkan dari akun-akun besar sendiri ya, yang kayak Bro Julian, mungkin kalau bisa kalian cari ya di nama akunnya, nama Bro apa? Sorry, @julian_rolivansati, kemudian Mas Leo Fahmi, kemudian Mas Raharja, kemudian Cici Victoria Wong ya. Kemudian siapa lagi ya? Eh Ogut juga aku sering juga DM-an gitu kan. Kemudian Bang Jack ya, yang dia menguasai branding gitu kan. Mungkin kalian nanti bisa cari itu nama akunnya Trust Jack gitu. Nah, ini akun-akun besar yang awalnya aku nggak expect untuk bisa kenal dan mungkin bahkan ngobrol dengan mereka, pada akhirnya bisa jadi kenyataan gitu. Banyak lagi lah selain ini yang aku juga membangun relasi dan networking sama mereka, kayak Bro Nuril Baskan itu juga sekarang udah lumayan gede ya. Itu dia waktu Nico Julius juga ya. Kalau Nico Julius itu syukur alhamdulillahnya, walaupun mungkin cara interaksi mungkin nggak intens ya, dalam artian ya sekali-sekali lah gitu kan. Tapi entah kenapa aku submit guest post konten pertamaku gitu ke dia, kurang dari 24 jam itu bisa disubmitnya, di ACC-nya gitu. Karena konsisten ya Bang, dan belajarnya dari nol itu ya. Dan juga Otodidak itu karena ya. iya, dan juga karena konten yang aku sajikan mungkin unik menurut dia. Gitu. Jadi ya Banyak lah ya kenal-kenal iya, konten-konten iya, besar itu iya. membuat abang semangat tuh buat konten. Betul, betul. Dan lanjutan dari tadi, titik keberhasilannya abang sebagai konten kreator dan pencapaian nanti ke depan apa sih Bang harapannya? Oke. Artinya gini, ini kita berbicara tentang goals ya kan. Ya, Kita berbicara goals. tentang tujuan gitu ya. Nah, aku menganggap awalnya kan aku goalsnya ya ingin menebar manfaat lah ya, mungkin secara generalnya gitu kan, dan mungkin ingin membangun relasi dan networking yang lebih positif dan lebih eh, yang memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan aku lah gitu. Dan sekarang alhamdulillah tercapai gitu kan. Nah, artinya aku nggak mungkin berkutat dengan goals yang itu aja gitu. Lantas apa yang harus aku lakukan untuk supaya bisa lebih luas lagi jangkauannya, bisa lebih besar lagi gitu. Karena ya sejujurnya eh, aku pribadi nggak akan mungkin hanya puas dengan apa yang aku dapat sekarang gitu, dari segi followers atau dari segi relasi networking, bahkan mungkin dari segi hasil materi gitu ya. Aku pengen lebih lah, karena kita manusia itu memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk tidak pernah merasa puas gitu. Cuman kita harus pandai-pandai mengarahkan hal ini ke arah yang positif. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Nah, kalau aku ngerubah goals aku gitu, dari yang awalnya tadi secara generalnya hanya berbagi manfaat, membuat konten yang positif, kemudian yang bisa shareable, saveable dan lain sebagainya. Nah, sekarang orientasiku adalah bagaimana dengan aku berkonten aku bisa menghasilkan materi, atau lebih tepatnya kalau bahasa kerennya dimonetisasi gitu. Karena gini, Kalau bahasa paling mudahnya bisa dapat cuan. ya bisa dapat cuan. Karena begini teman-teman, orang menganggap hanya YouTube saja gitu yang ketika kita buat konten kita bisa dapat duit. Sorry, lebih tepatnya dapat cuan ya gitu ya. Cuan ini kan sebenarnya bentuknya banyak ya. Bisa bisa cuan berupa sponsor gitu kan. Maksudnya kalau duit itu ya alatnya lah, alat tukarnya lah gitu kan. Tapi kalau cuan ini sebenarnya kalau kita tafsirkan lebih lanjut lagi, itu dia banyak gitu cakupan dan kategorinya gitu. Ya, relasi networking, kemudian apa namanya, kenalan brand-brand besar tuh ya cuan sebenarnya. Nah, jadi aku ngerahnya itu udah ke sana gitu. Kayak bukan hanya sekedar kayak buat konten udah gitu, enggak. Bukan hanya itu, tapi bagaimana aku buat konten. Dengan konten ini aku bisa bisa merubah hidup aku dan merubah hidup orang-orang di sekitar aku. Nah, jadi juga selain mungkin aku buat konten dengan goal seperti itu untuk pribadi aku juga mengajak teman-teman yang ada di sekitar aku nih. Contohnya kayak Lemitra.
nanti ada, kalau teman-teman cari tahu, namanya Le Hasan. Kemudian Eko ya, dia terkenal di IG itu dengan nama Frog Rocks. Kemudian ada Le Rido ya, Rido Syawafar itu di Sensop. Kemudian ada Daniel Raymond ya, atau lebih dikenal dengan Ray Journal. Nah, ini teman-teman yang aku dan mereka sama-sama membangun platform yang nantinya ini bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman mungkin khususnya di Medan atau di Sumatera Utara yang mereka ingin ngebangun potensi mereka di media sosial, entah mereka mau jadi konten kreator atau mereka mau jadi seseorang yang punya bisnis atau agensi yang memang bisa memanfaatkan media sosial dengan maksimal dan lain sebagainya. Nah, jadi kami berusaha untuk membangun platform itu dan mengantarkan teman-teman yang ingin mewujudkan keinginannya tersebut gitu. Jadi memang udah visioner lah kalau aku bilang ya, baik dari segi goals aku tadi bukan hanya sekedar untuk aku aja, tapi bagaimana aku bisa menginfluence dengan goals yang aku buat tadi untuk lingkungan sekitar aku, baik ya circle aku atau mungkin secara luas gitu di Instagram atau di media sosial yang aku fokuskan itu sendiri gitu. Wih, dengernya, nyimaknya itu yang harapannya itu sampai sedetail itu, mulai dari kenapa bukan hanya sekedar pajang foto posting, bukan, tapi bagaimana cara bisa menarik perhatian. Kedua, kalau udah perhatian masuk ke dapat cuan, nanti diputar lagi uangnya, cuannya. Jadi bukan hanya sekedar membandingkan juga ya, adanya Instagram, YouTube, apapun Ya, itu sosial medianya, benar-benar. nggak semata-mata harus satu sumber, tapi banyak sumber. Sisanya kita bagaimana teman-teman, atau bisa dilihat dari pelajaran hari ini, Letian itu belajar otodidak, yang kedua dia selalu banyak riset, yang ketiga dia selalu berkolaborasi. Jadi Ya, benar. yang paling penting itu ketika kita semua mau belajar untuk mencapai impian, cita-cita, dan kedepannya kita mau jadi apa, itu udah tergambarkan dengan cara buat step by step. Nah, salah satunya yang kita buat kayak gini, kolaborasi. Yang kedua, nanti kedepannya kita nggak tahu bisa jadi apa. Yang paling penting itu yang aku dapatkan dari hari ini Siap. sama Letian. Karena memang nggak mau banyak-banyak cerita juga, apalagi bertanya. Biarkanlah Letian langsung keluarkan apa yang di kepala, langsung keluarkanlah. Ini buktinya. Salah satunya dia secara detail, terstruktur, dan aku juga belajar dari Letian gimana caranya buat sedemikian itu bagus. Nah, jadilah kayak gini. Nah, itu aja sih. Terakhir. Oke, Apa siap. arti sukses untuk Letian? Oke, arti sukses menurut aku adalah simple. Bagaimana ketika apa yang kita lakukan itu bisa menjadi manfaat dan bahkan bisa ditiru oleh mereka, dan mereka yang meniru yang kita lakuin itu bisa menginfluence juga ke circle mereka. Artinya dari satu hal kecil yang kita lakukan itu bisa kita menginfluence orang lain seluas-luasnya. Seperti itu. Dari satu orang bisa menyebar ke semuanya. Iya, benar sekali. Mungkin itu aja dari kami semua teman-teman. Terima Ya. kasih Letian sudah datang ke studio mini ini. Sebenarnya nggak datang, cuman karena memang lagi ada agenda, lagi ada job ya. Iya sebenarnya. Jadi memang kita lagi stay dan kebetulan ya Langsung lah kita buat gitu. konten dan Iya, betul. ngasih edukasi untuk teman-teman juga. Nah, Makasih teman-teman yang sudah nonton dan selalu stay. Kami akan terus menebar manfaat untuk teman-teman. Semoga siap. teman-teman bisa menikmatinya dan jangan bosan dengar isi konten kami. Itu aja Mantap. dari kami. Semangat dan terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup ini nggak akan pernah ngasih pelajaran buat kalian. Itu aja dari saya. Bye bye.